teman-teman sebelum dimulai, mungkin di sini saya mau nyapa dulu ya teman-teman semua yang hadir di sini. Alhamdulillah sudah ada kurang lebih 26 orang ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini paling jauh dari mana nih kalau boleh tahu? Ada yang dari luar Priangan Timur barangkali bisa raise hand. Barangkali dari Bandung sengaja atau dari luar daerah Priangan Timur, boleh mungkin kata. Oh ini Kang Ginanjar. Kang Ginanjar, kalau boleh tahu dari Dari mana Kang? Majalengka, Kang. Wah, alhamdulillah jauh-jauh nih dari Majalengka datang. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di Majalengka semuanya sehat-sehat ya Kang ya. Amin, amin, amin. Di sana gimana Kang cuacanya? Cerah semuanya? Alhamdulillah, Kang. Sekarang rada cerah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah deh. Semuanya mudah-mudahan walaupun misalkan ada yang lagi mendung ataupun hujan ya, yang penting kita jaga kesehatan ya, terutama di musim pancaroba ini, dan juga banyak juga ya kejadian-kejadian bencana alam gitu. Mudah-mudahan bisa safety ya semuanya ya, dan bisa dimitigasi gitu kan. Oke, dari Banjar juga ada Kang Wildan. Alhamdulillah ini ketua Puskomda kita. Alhamdulillah dari Banjar. Alhamdulillah. Ini yang kalau boleh dilihatkan wajahnya atau open cam, boleh mungkin kita sama-sama ya, kita nyapa-nyapa dulu ya. Nah ini ada Kang Hamdan yang udah open cam. Kang Hamdan dari mana nih kalau boleh tahu? Paling jauh kayaknya Kang. Wah, paling jauh dari mana dulu nih? Ini takutnya ada Dari yang Garut. luar Pulau Jawa nih. Dari mana Kang? Dari Garut Kang. Oh iya, Kang Hamdan dari Garut ya. Ini yang menjadi inisiator ya kegiatan. Mudah-mudahan di Garut semuanya sehat-sehat ya Kang ya. Amin ya Allah. Ini Di pasukannya udah Ciamis juga dikerahkan sama. belum? Alhamdulillah sudah Kang. Alhamdulillah. Oke, Tinggal teman-teman semua. panggilan hatinya barangkali Kang. Wah, iya benar. Karena kalau misalkan semasif apapun selembaran yang kita kirimkan itu, kalau hatinya tidak terketuk dan hidayah Allah tidak turun, nggak akan bisa masuk ya. Mudah-mudahan semuanya Betul, Kang. yang hadir di sini kita diberkahi oleh Allah, tentunya juga acara ini diberkahi juga. Oke, ini berarti rata-rata di Priangan Timur ya. Oke, yang dari Ciamis boleh raise hand. Ciamis, nih pasukan Ciamis mana? Tadi katanya ada dari Raja Desa nih. Coba nih, mana tadi? Suaranya menghilang Kang Royhan. Atau dari Ana aja gitu yang jajanya. Di yang lain ada nggak suara Kang Royhan? Ada. Oh gitu. Oke, teman-teman mohon maaf semuanya, di sini mati listrik ya, jadi agak gelap. Jadi mudah-mudahan semuanya di sana bisa stabil ya untuk internetnya. Amin, amin. Oh iya, teman-teman yang belum masuk grup ya,
Karena nanti akan ada sertifikat ya, berupa sertifikat online gitu. Jadi teman-teman yang belum mengisi link Google Form untuk mengisi terlebih dahulu ya, agar nanti bisa dikasih gitu kan untuk sertifikatnya yang terdaftar gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum ya, bisa untuk mengisi terlebih dahulu Google Form-nya ya, seperti itu. Baik, di sini mungkin Ana akan sapa dulu ya untuk petugas-petugas di kegiatan malam hari ini. Untuk pembaca tilawah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh ada, cek bisa di on mic kalau ada. Ada Kang. Siap, terima kasih Kang. Selanjutnya nanti Kang Hamdan, alhamdulillah sudah ada ya pelaksana kegiatan agenda memperingati Maulid Nabi ini, alhamdulillah sudah ada. Kemudian seluruh panitia mudah-mudahan semua juga stay ya. Oke teman-teman, diingatkan juga ya karena ini materi gitu kan, barangkali teman-teman yang belum menyiapkan bukunya ya, atau misalkan di HP ya catatan-catatannya, agar nanti materi yang disampaikan bisa diamalkan ya. Ilmu itu diikatnya dengan catatan ya, biar nanti apa yang disampaikan oleh pemateri, teman-teman semua bisa untuk mengamalkannya gitu, apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita ya, seperti itu teman-teman. Ustadz Adin Supyadin SHMPD, Ustadz bisa mendengar suara Anda dengan jelas? Saya ulangi, Ustadz Adin, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, mungkin Sudah ada belum. Kang, sudah masuk. Sudah ada? Sudah ada Kang. Siap. Ya, sebentar lagi kita akan mulai agenda materi kita ya dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Spirit Aktivis Dakwah dalam meneladani perjuangan Nabi ya, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur dipertemukan oleh Allah dalam
keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga agenda ini Allah berkahi dan Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat beserta salam kita limpahkan kepada panutan kita semua, suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, juga kepada kita selaku umatnya, dan insya Allah selalu istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya semampu kita hingga yaumil kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini Rohan Syarul Barok sebagai MC sekaligus moderator dalam agenda malam hari ini. Ya. Insya Allah agenda akan kita mulai. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka agenda memperingati Maulid Nabi ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Ginanjar. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li'an'umihi tabahu wa hadahu ila syiratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirah fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alayakfiyakum ayyumidzakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikah bisalasati alafim minal malaikah
mursalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran pada Kang Muhammad Ginanjar yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan khususnya pada agenda kita pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Agenda selanjutnya yaitu prakata atau sambutan yang akan disampaikan oleh Kang Hamdan Sutisna dalam hal ini sebagai Ketua Pelaksana dan juga sebagai Ketua Komisi A Puskomda Priangan Timur. Kepada Kang Hamdan Sutisna, waktu dan tempat saya persilakan. Cek suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelaskan, alhamdulillah sudah jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya cintai guru saya sendiri ya, Bapak Ustadz Adin, yang senantiasa semangat, yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Yang saya hormati pula Ketua Puskomda Priangan Timur Kang Wildan Taufik, serta seluruh pengurus dan peserta Maulid Nabi pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat teriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Tifillah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan cuaca yang bagus, dia biasanya ditemani dengan hujan, tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita tidak diguyur hujan, dan mudah-mudahan rekan-rekan semua, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu ya. Afwan jidan sebelumnya karena kegiatan ini diadakan oleh Puskomda Priangan Timur gitu ya, dimana di sini hanya persiapan sudah dari jauh-jauh hari sebetulnya gitu ya, cuman secara penyebaran itu baru kemarin gitu. Tapi alhamdulillah bersyukur pada Allah, pada malam hari ini Allah takdirkan orang-orang terpilih untuk dapat bergabung pada acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tentunya dalam acara hari ini kita mengambil tema mengenai spirit aktivis dakwah dalam meneladani perjuangan Nabi ya. Perlu kita ketahui bersama fenomena hari ini begitu ya. Para pemudi yang hari ini masih banyak gitu ya, yang sibuk akan urusan dunianya, yang sibuk akan kesenangan dunianya, sehingga mereka lupa akan sesuatu hal yang jangan sampai dilupakan sampai kapanpun gitu ya. Salah satunya adalah kita meneladani perjuangan Nabi ya. Tentunya dengan diadakan tujuan daripada kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa mengingat kembali gitu ya, bagaimana perjuangan Nabi ketika dahulu
untuk agama Allah ini gitu ya. Sehingga kita sebagai kadar dakwah sebagai umat muslim yang sudah seharusnya kita bisa meneladani, ya bisa melanjutkan perjuangan dakwah Nabi pada hari ini gitu ya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa tergolong kepada umat terbaik ya, seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 110 ya, bahwa kita adalah umat Islam, umat yang dilahirkan di mana kita mencegah kepada yang mungkar dan senantiasa menebar kepada yang ma'ruf ya, kebaikan ya. Dan Ana sekaligus Ketua Komisi A mengucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya untuk rekan-rekan semua untuk bisa hadir dan mengikuti kegiatan pada malam hari ini, sekali mewakili Kang Wil dan juga selaku Ketua Puskomda gitu ya. Alhamdulillah yang pada hari ini Kang Wil dan juga bisa bergabung dan senantiasa semangat gitu ya, senantiasa mengingatkan kadar-kadarnya gitu sehingga bisa melaksanakan sebagaimana yang sudah ditugaskan seperti itu. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kesederhanaan yang diadakan pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan apa yang apa yang kita harapkan ya. Karena salah satu daripada kita menuntut ilmu ya, kita akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita tergolong kepada orang-orang tersebut. Itu saja barangkali sambutan sekaligus perkataan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Alhamdulillah guru kita pada hari ini sudah bisa bergabung. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkata dari Kang Hamdan Sutisna selaku Ketua Pelaksana sekaligus juga Ketua Komisi A Puskomda Priangan Timur. Mudah-mudahan arahan-arahan yang beliau sampaikan bisa menjadi pengingat dan tentunya bisa menjadi spirit juga ya bagi kita khususnya dalam meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semuanya, kita sudah berada di puncak acara ya. Ini sebelum ke acara dimulai nih ya, barangkali teman-teman nih yang belum mengisi Google Form ya, diingatkan kembali sudah juga di share ya untuk linknya di kolom chat ya. Mungkin nanti operator bisa di share kembali ya agar teman-teman yang baru join bisa mengisi ya. Dan alhamdulillah juga di sini sudah ada Ustadz Adin Supyadin. Ustadz bisa mendengar suara Anda dengan jelas? Afwan Ustadz masih di off mic, belum dipencet mic-nya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat Ustadz, alhamdulillah. Di sana cuacanya cerah Ustadz, tidak hujan ya. Alhamdulillah, sedikit gerimis dan sudah reda ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, insya Allah ya, untuk materi kita ya pada malam hari ini dengan tema spirit aktivis dakwah dalam meneladani perjuangan Nabi, ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Adin Supyadin SHMPD. Namun sebelumnya izinkan saya ya selaku moderator untuk membacakan terlebih dahulu CV singkat dari beliau ya. Mungkin operator bisa dibantu untuk bisa share screen CV dari Ustadz Adin Supyadin SHMPD. Untuk nama beliau, nama asli ya, Ustadz Adin Supyadin SHMPD ya. Mungkin untuk panggilannya Ustadz Adin ya. Kali. Kemudian untuk beliau juga saat ini beliau sebagai guru ya, pengajar di SMA Negeri 19 Garut, sekaligus juga beliau sebagai dosen Kes Karsahusada ya. Alhamdulillah ya, banyak sekali pengalaman dalam karir mengajar beliau ya. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua Kami Garut dan kemudian juga pernah menjadi ketua Senat STH ya di Garut juga ya saja. Nah, kemudian untuk domisilinya
Beliau sekarang domisili di Jalan Terusan Pahlawan, Gang Barokah 7, Tarkib, Garut. Nah, alhamdulillah ya. Beliau asli dari Garut ya Ustaz ya, bukan pindahan. Asli asli Alhamdulillah. orang Garut. Nah, jadi teman-teman semua insya Allah ya, sebagaimana materi kita yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Adin, ini akan berkaitan dengan spirit aktivis dakwah dalam meneladani perjuangan Nabi. Bahwa ketika kita berbicara perjuangan Nabi, ya tidak lepas mungkin dari pengorbanan yang beliau lakukan gitu kan, dari Islam dari zaman kegelapan gitu kan sampai zaman saat ini bisa kita rasakan ya, dengan hebatnya begitu besarnya Islam pernah sampai 2/3 dunia bisa menguasai gitu kan dunia. Beliau menjadi salah satu yang harus kita teladani gitu, dan harus kita refleksikan perjuangan-perjuangan yang telah beliau lakukan. Nah, oleh karena itu agar mencas kembali ya ruh kita dalam berjuang meneladani akhlak Nabi, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz ini bagaimana dulu Nabi berjuang, kemudian juga apa yang harus kita lakukan sebagai aktivis dakwah gitu dalam meneladani akhlak beliau. Nah, oleh karena itu insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Adin Supyadin SHMPD untuk waktunya selama 45 menit. Insya Allah Ustadz mungkin nanti kalau misalkan butuh share screen, boleh mungkin nanti kepada panitia atau mungkin nanti dari Ustadz boleh seperti itu. Mungkin waktu selama 45 menit akan serahkan kepada Ustadz Adin Supyadin SHMPD untuk menyampaikan materi. Padanya waktu dan layar saya persilahkan. Tes kedengaran jelas? Jelas, Ustaz. Nah, Alhamdulillah kedengaran Ustadz jelas. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Nabi SAW, innama buistu liutamima makarimal akhlak, rawahu Bukhari. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan juga panitia yang telah menghubungi saya berapa hari ya. Di sini tadi yang kemarin ya kali, atau 2 hari ke belakang ya begitu. 2 hari ke belakang, Ustaz. 2 hari ke belakang ya. Jadi maaf, saya itu undangan ada 2 hari Sabtu ya dan hari malam ini begitu. Tapi sama dua-duanya itu MPSLDK ya. Begitu. Jadi saya itu masih ragu apakah Sabtu atau apakah malam ini begitu. Itu sama juga begitu ya, dua-duanya dari MPSLDK. Tapi ala kulli hal, inilah rezeki yang paling cepat yang Allah berikan untuk kita ya. Di mana rezeki yang paling
oleh Allah pilihkan di malam yang berkah, di tempat yang berkah, di tatap muka, tatap maya yang paling bermakna, yaitu kita berada dalam ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat inilah kalau antum ditanya apakah antum sekarang sudah sukses atau belum? Coba minta jawaban. Siapa yang sudah merasa sukses hidupnya? Masih proses, Ustaz. Masih proses ya? Atau ada yang merasa sukses? Ya, mari kita evaluasi, mari kita luruskan ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah tugas yang sudah jelas kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sinergi ayatnya. Ya. Nah, ketika seseorang sudah melaksanakan tugasnya, berarti orang itu sudah melaksanakan kewajibannya dan pasti akan mendapatkan haknya. Gitu ya dalam sebuah formulasi. So, bahwa ketika kita intinya sudah taat kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, tidak melihat usia kita, tidak melihat jabatan kita, tidak melihat harta kita, manakala kita sudah menjadi sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan penciptaan kita, sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan labbaik Allahumma labbaik, sami'na wa ata'na, bahwa pada saat inilah kita sudah sukses. Kalaulah antum merasa sukses itu yang jabatannya sudah tinggi, ketika jabatan tinggi ternyata lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itulah jabatan yang menjadikan dia menjadi hubud dunia. Ataukah orang yang merasa sukses itu karena bergelimang dengan harta, sehingga dengan hartanya justru melenakkan, sehingga Allah menjadi di nomor sekian kan. Ataupun di antara antum ada yang ingin menyelesaikan kuliah sampai S3, itulah sukses. Sementara kalau tetap Allah itu tidak menjadi hal yang utama, apakah itu sukses? Jadi sukses yang harus kita sepakati ketika kita ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya sukses kita. Ini yang harus kita sama-sama sepakati. Ya. Bahwa sukses itu bukan ukuran materi, sukses itu bukan ukuran ilmu, sukses itu bukan ukuran jabatan, tapi sukses itu adalah ketika kita sesuai dengan kehendak Allah. Kalaulah sukses itu adalah jabatan, yang tidak punya jabatan, tidak punya peluang dong untuk sukses. Karena presiden hanya satu, ya. Gubernur hanya berapa orang, bupati hanya beberapa ribu saja, begitu. Masih banyak orang yang tidak punya jabatan. Andaikan yang namanya sukses itu adalah hanya harta saja,
Yang tidak punya harta, yang miskin, apakah dengan sabarnya dia bisa sukses? Bisa. Ya, seperti itu. Jadi kita sepakati, kenapa harus kita sepakati bersama? Karena ya pemahaman itu menentukan amalnya. Mengapa dia salah dalam beramal? Karena salah dalam pemahaman. Ya, jadi seperti itu. Makanya sukses itu jangan dinanti-nanti sampai materi banyak, sampai ilmu banyak, sampai jabatannya sudah tinggi. Ya, sukses itu harus selamanya dengan status apapun, dalam keadaan apapun, ya. Baik itu kita amanahnya masih sedikit ataupun banyak, intinya adalah kita nanti akan ditanya ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaki Bani Adam tidak akan bergerak kecuali akan ditanya umurnya, ilmunya, hartanya, termasuk masa mudanya. Nah, ini hubungannya dengan masa muda nih. Kenapa masa muda ditanya? Karena masa tua tidak ditanya. Kenapa? Kang Hamdan. Tidak akan ditanya masa tua. Kenapa masa muda yang ditanya? Ya. Karena apa? Karena gaya mudamu menentukan gaya tuamu, begitu. Ya. Biasanya kalau istiqomah di waktu tua itu karena dia istiqomah di waktu mudanya. Ya. Penyakit yang berat itu karena pembiasaan ketika gaya mudanya. Makanannya yang tidak bisa dijaga. Ya, kenapa Imam Syafi'i, kenapa Yusuf Qaradawi, kenapa para sahabat itu, ya, dia itu tidak diragukan lagi tentang keilmuannya, kitab dan hafalan hadisnya, dan hafal Al-Qur'annya, itu karena gaya mudanya. Bagaimana cara mencari ilmunya, bagaimana cara dia itu memelihara dengan rezeki yang halalnya. Ya. Ingat bahwa yang namanya Nabi Adam keluar dari surga, turun ke bumi, itu bukan hal yang besar. Bukan karena berzina, beliau. Tapi karena kehalalan harta. Sehingga Nabi Adam hanya menggigit saja buah khuldi, sehingga dia turun dari bumi, turun ke bumi dari surga. Itu hanya dari hal yang makanan yang haram. Nah itu jadi berbahagialah ketika malam ini kita sukses. Hidup kita sukses. Oleh karena itu luruskanlah niat kita pada malam hari ini. Kita adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang terbesar kita pada saat ini adalah nikmat kesabaran. Kata Umar bin Khattab, kesabaranlah yang anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada orang yang mau beriman, karena sabar itu adalah nikmat yang tanpa celah. Kenapa yang kaya itu korupsi? Karena harta banyak tapi dicabut kesabarannya untuk menahan syahwatnya. Ya. Nah, kenapa orang yang punya ilmu dia tidak mampu untuk mencegah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak dimudahkan ilmunya, tapi dia dipersulit untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menahan maksiat gitu. Ya. Dan kenapa orang-orang itu susah untuk ibadah, mudah untuk bermaksiat? Karena tadi ya, diberikan pintu-pintu materi, diberikan pintu-pintu ilmu, boleh saja kemudahan-kemudahan fasilitas, tapi satu hal yang Allah tidak diberikan, kenikmatan kesabaran, nikmatnya menahan penderitaan, nikmatnya menahan kantuk, nikmatnya menahan bosan, nikmatnya menahan lapar dalam saum.
nikmatnya bagaimana mencari ilmu, nikmatnya dalam berjuang. Itulah kenikmatan yang tinggi nilainya, yaitu kenikmatan bersabar yang tidak diberikan oleh Allah kecuali biidznillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sesungguhnya tema pada malam hari ini kita bicara tentang bagaimana kita sebagai aktivis dakwah mampu untuk meneladani ya perjuangan Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Iwafilah Remakumullah, ini semua ini pengurus atau anggota ya? Terbatas ya? Ada Pengurus juga saja atau dari terbuka ini? umum juga, ada juga Ustaz. Kebetulan juga untuk umum juga. Ya. Oke. Dari Garut sampai ke itu ya, Pangandaran ya? Ya, insya Allah ada Ustaz, Piangan Timur. Ya, alhamdulillah. Baik, Ana sangat bahagia ya bisa silaturahmi dengan antum sekalian. Nah, Iwafilah Rahimakumullah, kita itu sudah 1390 tahun ya, 1390 kurang lebih, ditinggalkan oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya baru kemarin begitu. Rasa-rasanya tidak ada pengaruhnya. Jauhnya antara kita dengan Rasul tercinta begitu. Nyaris terus baru disebut Nabi kita, Rasul kita, seakan-akan kita itu dekat gitu ya. Jarak kita dengan kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Apa yang menjadi jawaban kenapa kita merasa dekat dengan Rasulullah? Atau mungkin GR saja ya Naya. Antum juga merasa dekat dengan Rasulullah, padahal jauh ya. Kita dengan Rasulullah kalau melihat usia kehidupan beliau dengan kita, kurun waktunya ya. Kalau kita ditinggal oleh keluarga kita atau yang tertua di keluarga besar kita, kakek ya, nenek misalnya, sudah 10 tahun atau 20 tahun, nyaris hampir terlupakan begitu ya. Ya. Kerinduannya tidak serindu kita menyebut kata Rasulullah. Ingin hidup dengan Rasulullah, ingin berkumpul dengan Rasulullah. Kenapa ya? Ya, dalam sebuah pepatah Arab, ya, iwafilah, rahimahullah, kalau tidak salah, ba'idun qarib, ba'idun qarib, sesuatu yang jauh itu terasa dekat. Bil mawaddah, karena cinta. Nah ini, ya. Al-qarib ba'id, yang dekat itu akan terasa jauh. Bil adawah, karena benci. Begitu. Nah ini sebuah jawaban dalam pepatah bahasa Arab, ketika cinta hadir, maka sesuatu yang jauh itu terasa dekat. Dan sebaliknya, ya, sesuatu yang dekat itu terasa jauh manakala ada kebencian di hati kita. Nah, Masya Allah. Inilah sebuah jawaban bahwa kita kepada Rasulullah ini sangat merindukannya, sangat mencintainya, bahkan tanpa jarak. Bahkan seakan-akan waktu yang panjang sampai hampir 14 abad lamanya ini seakan-akan tidak lama begitu ya. Tidak lama begitu. Nah, oleh karena itu, wabillah rahmukumullah, mari kita memantaskan diri, mari kita mematutkan diri, apakah kita layak
ya, menjadi pengikutnya, menjadi umat Rasulullah, di mana nanti Rasulullah sangat merindukan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, saya tidak akan banyak bercerita tentang sirah. Ya, karena itu bisa dibaca, dan ini hanya sebagai pengantar saja, dan insya Allah kita bisa sharing. Saya pun bukan berarti lebih tahu informasi ini dibanding antum semuanya, tapi karena ini rezeki saja, ya, saya harus menyampaikan pada antum sekalian, dan mudah-mudahan ini adalah sebagai hasanah atau keilmuan yang bisa menambah, ya, motivasi untuk senantiasa kita memantaskan diri menjadi pengikut yang setia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, iwabillah rahimakumullah. Rasulullah itu adalah bukan hanya manusia yang biasa, bukan hanya nabi yang sama dengan nabi yang lainnya, tapi khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir dan la nabiyya ba'dah wa rasuluh. Tidak akan ada nabi dan rasul setelah nabi kita tercinta. Ya. Dan rasul pun adalah tugasnya bukan hanya untuk satu umat saja. Tapi tugas Rasulullah, ya, adalah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah itu adalah diutus bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh alam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itulah suri teladan yang baik. Ya. Sehingga Aisyah itu ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah itu tidak bisa menjawab kecuali jawabannya adalah kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, atau Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Masya Allah. Dan sebagai evaluasi bagi Ana sendiri dan antum semuanya, ketika kita sudah biasa menghatamkan Al-Quran, begitu ya, alhamdulillah, begitu. Nah, tapi kalau kita bertanya tentang sirah Nabi, begitu ya, siapa di antara kita yang sudah hafal atau yang sudah khotam membaca sirah Nabi, sirah Nabawiyah? Nah ini, ya, ini jadi evaluasi. Kalaulah kita membaca novel, kalau kita membaca komik, ya, episode 1 sampai sekian, bahkan kita sampai minjem ke teman-teman, begitu ya, kita bisa. Tapi pernahkah kita membaca sirah Nabi ini sampai selesai? Membaca sirah Nabi itu ketika tidak punya pinjem, bahkan kita menjadi sebuah targetan bahwa sirah Nabi ini harus dibaca. Ditarget 1 bulan tamat, atau kholas, atau paling tidak setahun ini, begitu. Yang tebal itu ya, dibaca sirah Nabi. Karena kita ingin, ya, meneladani jejak
Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak bisa kita meneladani, tidak bisa kita mencontoh ketika kita tidak membaca sirah Nabi itu. Ya. Nah, iwapilah rahmakumullah. Tes, halo? Ya, Ustaz. Ya, dan mohon nanti ya, kalau saya lebih waktunya mohon di-cut saja ya. Nah, Baik, Ustaz. ya iwapilah rahmakumullah. Tentang bagaimana tentang sirah itu dibaca oleh kita, tapi begitu ya. Ketika kita itu kita harus melaksanakan semuanya sudah membaca tentang wajibatuna nahwa Rasul. Kewajiban kita apa saja pada Rasulullah SAW. Ya. Nah, di antaranya adalah al-imanu bih. Ya. Satu adalah kita harus mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan orang yang sanggup dipasi karena duniawi. Motivasi bukan karena akli. Motivasi bukan saja. Tapi betul-betul adalah dari keimanan. Al-imanu bih. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah. Ya, kalau engkau mencintaiku, maka cintailah. Kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka engkau harus menuruti perintahku. Perintah Rasulullah SAW. Ya. Maka engkau akan yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kita, imannya kita kepada Rasulullah karena inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Manakala kita percaya ya pada seseorang, ya meyakini pada seseorang, itu tidak berpahala, tapi ketika kita cintanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, percayanya adanya Rasulullah itu karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaghfir lakum dunubakum. Ini adalah menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah, ini ya, sebagai penguatan saja begitu, ya. Jadi dasar kita bagaimana wa taala. Ya. Sehingga argumen-argumen apapun yang zaman sekarang itu adalah orang semakin banyak dalil-dalil akli, begitu ya, yang memaksimalkan pemikiran filsafatnya, begitu. Ini tidak bisa melawan dalil nakli Al-Quran tentang bagaimana bahwa mengimani adanya Rasulullah SAW itu adalah bagian daripada akidah. Ya, makanya kita diakui dan diterima keislaman kita manakala kita adalah mengucapkan syahadatain. Bukan hanya la ilaha illallah, tapi kita adalah dilengkapi dengan la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu.
Jadi tidak cukup hanya mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ingkari sunnah. Kita mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi kewajibannya adalah yang pertama adalah mengimani. Ya, mengimani. Ya. Yang keduanya adalah bagaimana kita punya kewajiban membenarkannya. Tasdikuhu bima akhbar. Bagaimana kita membenarkan apa yang telah dibawa oleh Rasul kita. Ya. Dan kita pun yakin tidak ada yang bohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Rasulullah berbohong, tidak pernah Rasulullah berkata dari syahwatnya. Ya. Kecuali Rasulullah berkata wahyu yuha, dari wahyu. Nah ini. Ya. Makanya ada hadis. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Ya. Dan spirit yang akan menjadi sebuah energi kita untuk meneladani Rasulullah ini adalah ini yang pertama, keimanan yang membenarkan. Makanya kita ingat bagaimana Abu Bakar ketika imannya ditimbang dengan keimanan seluruh umat manusia, maka keimanan Abu Bakar itu masih berat. Ya, bobot keimanan Abu Bakar dibandingkan keimanan seluruh umat manusia. Masya Allah. Ini kenapa? Karena iman yang tasdik, iman yang benar, maka julukan Umar, maka julukan Abu Bakar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Ini. Jadi iman yang benar ini adalah iman yang betul-betul. Bukan hanya sebatas iman saja. Ya, tapi paket dari kewajiban itu yang pertama al-imanu bi. Yang kedua adalah tasdikuhu fi ma akhbar, ya, membenarkan apa yang dibawanya. Dan kemudian masih banyak lagi. Ya, mahabbatuhu misalnya. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan insya Allah, dan kita yakin, ya, kata Rasulullah SAW, ya, bahwa ketika kita mencintai Rasulullah SAW, ya, maka Rasul pun mencintai kita, ya. Dan ketika kita mengutamakan Rasulullah SAW, maka, ya, dalam hadis riwayat Bukhari, almar'u ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, ya. Almar'u ma'aman ahabba. Ya. Jadi seseorang itu akan bersama siapa yang ia cintai. Dan syaratnya adalah cinta pada Rasulullah SAW itu adalah cinta yang harus, ya, melebihi daripada mencintai keluarga. Bahkan mencintai diri sendiri. Ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Kata Rasulullah, cintamu belum aku terima. Ya Rasulullah, aku mencintai engkau ya Rasulullah, ya, melebihi keluargaku dan yang lainnya. Baru cinta itu diterima oleh Rasulullah SAW. Karena cinta itu harus diungkapkan, dan cinta pada Rasulullah itu diterima manakala cinta pada Rasulullah itu melebihi cintanya kepada diri sendiri dan cintanya kepada keluarga dan cintanya pada segalanya. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Kita pun evaluasi sejauh mana
bobot cinta kita pada diri kita sendiri, ya, bobot cinta kita kepada Rasulullah, bobot cinta kita kepada orang tua kita. Nah, ini. Jadi di malam ini momen kita untuk kembali menggali, kembali menguatkan ingatan kita dengan sirah Nabi, dengan bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita, dengan pembelaannya. Nah, kita sejauh mana bobot cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan dengan bobot cinta kita kepada keluarga atau orang tua kita. Sama saja itu ditolak Umar bin Khattab. Apalagi ya di bawah itu. Bahwa cinta yang diterima ya oleh Rasulullah itu manakala cinta kita pada Rasulullah itu melebihi kecintaan kita kepada diri kita dan keluarga kita. Itu ya fillah. Yuk kita belajar, kita mengutamakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka selanjutnya kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selain mencintailah adifa'u. Kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi iman ya yang benar itulah bukan hanya di lisan, ya. Setelah iman setelah membenarkan, dia pun mencintai, dan setelah mencintai, adifa'u anhu, membelanya. Bagaimana cara membelanya pada Rasulullah SAW telah wafat? Membelanya adalah dengan diantaranya ihya sunnati, kita menghidupkan sunnahnya. Kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Itulah bukti kita iman yang benar. Iman yang akan diterima. Iman yang bukan munafik. Iman yang sidik. Ya. Karena iman yang benar adalah iman dengan pembuktian. Bagaimana iman itu terbukti dengan pengorbanan. Bagaimana iman itu terbukti dengan pembelaan. Bahkan ketika para sahabat ya bersama Rasulullah, ya, apapun aku biarkan, ya, bahaya diriku yang terjadi, ya, semua bahaya kecil kecuali, ya, yang besar itu adalah yang menimpa pada Rasulullah SAW. Hatta, ya, aku tidak rela manakala kaki Rasulullah tertancap duri. Masya Allah. Itulah kecintaan para sahabat. Semua musibah itu kecil. Ya, diriku, apapun yang terjadi, itu kecil. Kecuali yang besar adalah apa yang menimpa pada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ya billah rahmakumullah, kita heran. Ya, mengapa sampai demikian cintanya para sahabat dulu pada Rasulullah SAW, ya, karena keimanan tadi dibuktikan dengan pengorbanan, ya. Ingat bahwa cinta itu sebuah pernyataan, ya, dan akan tumbuh cinta itu semakin dalam, berakar, semakin kuat. Buah-buahnya itu karena disirami dengan pengorbanan-pengorbanan. Jadi semakin kita memberi, semakin cinta. Semakin kita bakhil memberi, maka keringlah cinta itu. Kering kerontang, tak berbuah. Nah, oleh karena itu, yuhafillah rahimakumullah, ketika kita ingin cinta hadir pada Rasulullah SAW, apa yang kita lakukan? Kita lakukan kewajiban-kewajiban kita. Ketika kita malas untuk meladani perjuangan Rasulullah SAW, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita memberi. Memberi apa? Melepas hak-hak kita. Kenyamanan kita,
Ketika kita banyak membaca, maka kita harus mulai memaksakan diri nyaman untuk membaca sirah Nabi dibandingkan sejarah-sejarah yang lainnya. Walaupun itu perlu, tapi kita mengutamakan sirah Nabi. Ya. Ketika Rasulullah SAW sukses itu karena dengan adanya Al-Quran, maka utamakan Al-Quranlah yang dibaca. Maka ketika itu pula lah Al-Quran akan menjadikan sahabat kepada kita, karena kita pun menjadi sahabat untuk dia. Kenapa Al-Quran kita baca? Karena itu pun adalah sesuatu yang menjadikan ruh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena hulukul Quran. Ya, karena Rasulullah itu adalah Al-Quran. Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Jadi ketika kita ingin mengenal Rasulullah, ketika kita ingin mencontoh jejak langkah Rasulullah, ya, bacalah Al-Quran. Selain sirah, bacalah Al-Quran, maka kita pun banyak di sana. Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana pribadi Rasulullah, bagaimana keindahan budi pekertinya, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana panjangnya Rasulullah dalam mengemban amanah dakwah ini, ya, sehingga dakwah itu adalah hadirnya ruh perjuangan Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah bisa istiqomah dalam dakwah? Ini karena Rasulullah itu pribadinya adalah pribadi Al-Quran. Salah satu ayatnya adalah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurur rahim. Nah, inilah ayat mengenai bagaimana Rasulullah kuat dalam perjuangannya. Bagaimana Rasulullah ini adalah sukses dalam segala amanahnya. Ya. Bagaimana Rasulullah jadi pemimpin sukses, menjadi suami sukses, menjadi orang tua sukses, menjadi pedagang pun sukses, menjadi berbagai macam sebagai Rasulullah sukses. Kenapa? Karena Rasulullah adalah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Rasulullah adalah orang yang istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena istiqomahnya wala tahinu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang dia itu iman kepada Allah dan istiqomah. Nahnu awliya'ukum. Maka kami, kata Allah, awliya'ukum menjadi awliya, ya, menjadi pembela fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam urusan dunia dan akhirat. Tifafillah rahmakumullah. Ya. Manakala Allah menolong hambanya yang istiqomah, ya, dalam keimanannya, maka Allah akan tolong kehidupan dunia, akhirat. Kehidupan apa lagi yang tersisa selain kehidupan dunia dan akhirat? Itu akan sukses, ya. Dan kita sebagai aktivis dakwah, dalam dakwah itu tidak ada formulasi gagal. Iskariman aumut syahidan. Ya. Hanya dua hal. Ya. Kita adalah menang dan kita pun adalah syahid. Hanya dua. Ya, hanya dua. Tidak ada kata kalah. Kita tidak ada kata kalah. Kita menang. Ya, hidup mulia atau mati syahid.
Dan bagi orang-orang yang menghalangi dakwah, bagi orang-orang yang memusuhi dakwah, sama juga dua kerugiannya. Yang pertama dihabisi oleh dakwah, yang kedua adalah menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi proyek dakwah ini tidak ada kata gagal. Ya. Sekalipun Nabi Nuh 950 tahun, 1000 kurang 50, yaitu umatnya hanya puluhan saja, makanya tidak disebut gagal. Karena dalam dakwah itu tidak ada formulasi gagal. Ya. Tidak ada formulasi gagal. Ya. Yang ada adalah apakah kita terlibat, apakah kita invest, apakah kita bagian ya, dari proyek dakwah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pemain atau hanya penonton saja? Ya. Nah itu ya fil. La yukallifullahu nafsan illa usaha, dengan kontribusi yang kita mampu. Bukan masalah bagaimana akhirnya, tapi sejauh mana kita istiqomah dalam berproses. Dan kemenangan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam sejarah kita baca bahwa kemenangan itu bukan karena banyaknya pengikut, kemenangan itu bukan karena harta berlimpah ya, dan amunisi, tapi kemenangan itulah kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Nah, inilah yang harus menjadi ingatan kita sebagai aktivis dakwah. Tidak ada masalah. Ya, dakwah itu banyak pengikut atau tidak, yang penting kita sudah optimalkan usaha kita. Ya, ada program kalau di FCLK ya, ada program CR ya, dan juga ada program rekrutmen. Maksimalkan itu semua, tapi ketika kita evaluasi, ketika kita kembali aksi-aksi yang nyata, tapi buahnya adalah belum kelihatan optimal atau belum kondusif, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak putus asa. Lanjut dalam istiqomah. Itu ya Bil. Sesungguhnya bukan dakwah perlu kita, ya Bil. Bukan dakwah perlu kita, tapi kita yang perlu dakwah. Kita yang perlu dakwah. Dengan dakwah itu kita menjadi baik. Dengan dakwah itu kita terbersihkan dengan dakwah. Dengan dakwah itu kita bisa dibedakan. Mana yang ilallah dan mana yang gairullah. Ya, dengan dakwah itu kita bisa menikmati berjamaah. Dengan dakwah itu kita bisa menikmati bagaimana manisnya kesabaran. Dengan dakwah ini kita bisa berkah dalam kehidupan. Ya. Bagaimana usia muda kita bisa berkah, itu dengan dakwah. Bagaimana harta kita bisa berkah dengan dakwah. Kalau kita mempunyai uang 100.000, uang itu pasti pertimbangan dakwah itu sesuai dengan apa yang diperlukan oleh dakwah. Tapi ketika kita tidak dakwah, uang itu pertimbangannya adalah hanya core values-nya adalah bagaimana kita bisa menikmati keduniaan. Ya. Manakala kita hanya orientasi duniawi, core values-nya adalah hanya bagaimana kita kuliah, setelah itu kita kerja, setelah itu kita punya penghasilan, setelah itu mau kemana? Ingin menikmati makanan, ingin menikmati kehidupan duniawi. Bagaimana kita akhirat? Nah itu. Jadi, wabillahi rahmatullah, malam ini kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala momen untuk kembali mengingat perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Dan
masih banyak lagi bagaimana kewajiban-kewajiban kita ya kepada Rasul kita. Ya. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslim. Termasuk kita pun punya kewajiban untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang bersolawat banyak pada Nabi, maka yang terbanyak itu adalah yang paling dekat nanti denganku di surga. Ya. Nah, bahkan salah satu ciri cintanya pada Rasulullah SAW, aktsarus sholawat, ya, kasratud dzikri, banyak menyebut namanya. Manakala kita cinta pada Rasulullah SAW, maka dengan banyak menyebut nama Rasul dengan salawat, menyebut nama Rasul ya, dalam dikir-dikir kita. Ya. Karena itu adalah bagian dari cinta yang sebenarnya. Ya. Alamatul hub, ciri cinta itu, manakala kita cinta pada Rasulullah SAW, maka kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya. Ya, Pilarakumullah. Nah, sebagai kata pengantar terakhir dari saya, ya, saya teringat dengan sebuah teori fisika, ya, tentang bagaimana besi itu menjadi sebuah magnet, begitu ya. Ada 3 hal, ya, Vila. Satu, ditempelkan ya dengan besi itu, yang kedua digosok-gosok searah, dan yang ketiga, masih ingat bagaimana dulu di SMA? Ya. Udah lupa, Ustaz. Udah lupa lagi. Ya. Dengan dialiri listrik. Ya. Jadi dililit, dialiri listrik. Gitu. Di sini ada mahasiswa fisika enggak? Nah, Rasulullah ini adalah sebuah magnet. Sebuah magnet. Ya, menurut Mitchell Hart, ya, Mitchell Hart ini dia yang meranking 100 tokoh dunia dan Rasulullah adalah ranking pertama. Ya, tokoh dunia ini. Padahal beliau bukan Muslim gitu ya. Kita pun udah tahu itu ya. Ya, Mitchell Hart ini. Kenapa Muhammad ini menjadi ranking pertama? Karena tidak ada ajaran yang membela ya umat-umatnya ya sampai berani mati membela Muhammad. Umatnya seperti itu. Tidak ada umat sebuah ajaran agama manapun yang meladani seperti meladaninya kepada Muhammad. Begitu. Dan tidak ada ajaran manapun di mana Muhammad semakin lama usia meninggalnya justru umatnya semakin merindukannya, semakin mencintainya. Itu belum bisa menemukan, bahkan tidak akan menemukan bagaimana sosok Muhammad ini. Nah, inilah yang menjadi sebuah kesimpulan mengapa Mitchell Hart tadi mengatakan bahwa ini ranking 1. Ya, ini ranking 1. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita ingin bisa meneladani, ingin punya spirit, ingin punya magnet, meneladani jejak perjuangan Rasulullah SAW. Yang pertama, kita terus nempel. Ya, nempel terus dengan apa? Nempel terus dengan sirah. Nempel terus dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah akhlak Rasul. Nempel terus. Nempel dengan para pengusung dakwah. Nempel terus dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bukan hanya membaca sirah Nabi, tapi bagaimana kita juga membaca
kehidupan sahabat-sahabat Nabi, mencintai Nabi itu bagaimana. Begitu. Jadi nempel terus. Tadi, besi tadi ingin jadi magnet, ditempelkan. Begitu. Yang kedua digosok. Apa arti digosok? Berarti kita tidak bisa menjadi umat Rasulullah yang setia kecuali kita mampu untuk mengimani, membenarkan tadi, mencintai, bersolawat, banyak menyebut nama-namanya, adipa'u anhu, membela Rasulullah SAW. Semakin berkorban, semakin mudah kita untuk mencontoh Rasulullah SAW. Digosok artinya kita harus ihya sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya, melaksanakan ajarannya, digosok, ya. Artinya melaksanakan, menjadi sebuah habitual, menjadi sebuah kebiasaan dengan apa-apa yang diajarkan oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya pilih. Bagaimana Rasulullah SAW ya bisa memberikan inspirasi kepada kita manakala kita tidak menggosok-gosoknya, kita tidak mengamalkannya tiap hari. Dan yang ketiga adalah ya dialiri listrik, artinya transfer. Ya, transfer ilmu, transfer siroh, transfer informasi bagaimana ya para sahabat bertestimoni mencintai Rasulullah, bagaimana kita membaca siroh bukan hanya satu kali berulang-ulang, begitu. Ya, dialiri dengan informasi-informasi yang benar tentang Rasulullah SAW dengan pembelaannya tentunya. Dan terakhir, ya fillah rahimakumullah, ya. Dunia ini ya selamat dan tidak diazab, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepunahan, dijauhkan dari azab karena dua hal, ya fillah. Yang pertama, dunia ini masih ada karena ada Rasulullah SAW. Yang kedua, karena la taqumus sa'ah hatta yuqalu fil ardi Allahu Allah. Masih ada yang mengatakan Allah, masih ada yang bertaubat, masih ada yang berzikir. Masih ada yang beristighfar. Di dua hal, dunia ini masih belum diazab. Yang pertama karena Rasulullah, yang kedua karena istighfar. Dan Rasulullah sudah tidak ada sekarang. Sudah wafat, tinggal satu istighfar. Ya. Oleh karena itu, ketika kita seringlah membaca sirah Rasulullah, seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itulah akhlak Rasulullah. Rasulullah Allah Al-Quran, kana ahlukul Quran, dan kita pun perbanyak istighfar. Karena istighfar itu adalah ucapan-ucapan yang sering didawamkan oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengantar menjadi bahan sharing bagi kita pada malam hari ini. Walafu minkum. Untuk sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adin Sutiadin yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sebagai chance juga ya bekal kita khususnya sebagai aktivis dakwah, bagaimana kita bisa meneladani akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu sesi pertanyaan ya. Barangkali ada yang ingin bertanya. Di sini ada 3 slot pertanyaan ya. Jadi kita tampung dulu pertanyaannya. Kemudian kalau misalkan sudah ada 3 penanya atau misalkan nanti hanya ada 1 juga, nanti mungkin langsung dijawab oleh Ustaz. Silakan teman-teman yang mau untuk raise hand terlebih dahulu sebelum nanti mungkin disampaikan ya untuk pertanyaannya. Silakan.
Baik, Kang Hamdan Sutisna, silahkan mungkin langsung saja untuk disampaikan pertanyaannya kepada Ustaz. Baik, terima kasih Kang Ruhen atas waktunya. Menarik sekali Ustaz dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, sangat luar biasa. Terutama mengenai dakwah itu tidak ada yang gagal, yang ada hanya menang atau enggak mati syahid gitu saja. Barangkali yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiranya Ustaz tanggapan daripada Ustaz sendiri bahwa hari ini di LDK entah itu di Kabupaten Garut ataupun di Priangan Timur itu yang seharusnya jadi pemimpin seperti hanya ikhwan gitu saja, laki-laki itu semakin kesini semakin berkurang gitu saja, seperti itu. Nah, kiranya bagaimana akan hal tersebut gitu Ustaz? Ya, langsung atau ditampung dulu ah? Boleh langsung aja Ustaz, karena mungkin baru ada satu pertanyaan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bukan takdir ya. Kang Royhan ini, Kang Hamdan, pertanyaannya ini tentunya bukan takdir. Kenapa ya? Semakin hari semakin kurang. Apakah betul ini di tiap LDK seperti ini? Rata-rata Ustaz yang anak ketahui dan anak perhatikan seperti itu Ustaz. Ya. Ya mungkin itu adalah sebuah fenomena yang sesungguhnya bukan hanya untuk diteliti ya, tapi ini adalah hanya untuk evaluasi saja ya, dan kita lebih kenceng ya untuk berikhtiar begitu ya, untuk berikhtiar. Tidak ada formulasi bahwa LDK ini bakal banyak perempuan, mungkin karena jumlah populasinya adalah perempuan lebih banyak gitu ya, akhwat lebih banyak begitu, dan ikhwan lebih sedikit begitu kan ya, begitu. Dan oleh karena itu kita pun tidak bisa menggeneralisir ya di LDK pada umumnya begitu ya, ikhwan lebih sedikit, akhwat lebih banyak begitu. Nah, saya kira ini jangan dijadikan sebuah kesimpulan yang menjadikan kita pesimis ya. Nah, tapi justru kita lebih bisa memfollow api ya, mentindaklanjuti dengan aksi-aksi ya. Bagaimana kita harus punya strategi ya supaya ikhwan itu lebih banyak, dan tentunya pun akhwat pun tidak lebih sedikit begitu. Jadi sama-sama banyaknya begitu, ya. Hanya kalaulah misalnya kita itu melihat fenomena peluang ya, ini pun bisa saja ya menjadi sebuah sebuah kajian ya, atau mungkin sebuah pandangan yang sementara lah gitu ya, bahwa karena peluang untuk lebih mudah begitu ya untuk berdakwah di akhwat ya, di ummahat ini ya, karena itu populasinya banyak misalkan ya. Nah, yang kedua, populasi laki-laki tentunya lebih sedikit gitu, itu dalam jumlah ya. Tapi hal yang lain yang harus kita pun tidak bisa dinafikan ya, peluang karir pun, nah ini peluang karir pun sekarang ya ternyata di pendidikan begitu ya, di pekerjaan itu ummahat dan akhwat pun ini lebih besar peluangnya. Ini saya kira bukan hanya di LDK saja, Hamdan. Ya, coba Anda
coba antum lihat di dosen banyak perempuan, di guru banyak perempuan, begitu ya, di dunia pekerjaan begitu ya. Ini sangat ini ya, sangat banyak begitu. Yang sementara yang saya lihat ini karena populasi dan tadi ya kebijakan atau perundang-undangan yang membolehkan dari terbukanya emansipasi wanita ini menjadikan terbukanya keran di mana wanita ini diberikan keluasaan untuk sama-sama mendapatkan hak yang sama seperti itu. Nah, tentunya harus disikapi oleh ikhwan itu bukan atau pengurus ya atau kasrat ya, kajian strategis ini bukan sebuah hal yang pasrah begitu ya. Tapi justru ini harus kita punya aksi ya, strategi yang jitu ya, bagaimana ini bisa diantisipasi ya. Nah, itu gitu. Nah, saya kira di LDK ada rapat pekanan gitu yang membahas tentang ini gitu. Jangan sampai kita walaupun kebijakannya seperti itu, tapi dalam dakwah ini tidak ada kata mati untuk berstrategi begitu. Begitu Hamdan, wallahu alam. Kalau dari yang lain ada pendapat yang lain, karena ini sharing saja ya, sharing saja. Karena mungkin dunia saya ketika dulu muda ya beda dengan dunia antum sekarang begitu. Seperti itu. Saya pun perlu masukan begitu ya, perlu sharing dengan kelompok muda ya seperti antum sekalian. Gimana, Kang Hamdan, sudah puas dengan jawaban dari Ustaz? Mudah-mudahan belum puas ya, dan bisa nanti mungkin mencari jawaban lagi yang tentunya mungkin ini juga harus dikaji lagi ya, mungkin oleh teman-teman di Puskomdab yang Timur ya. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Oke, ada dua lagi nih teman-teman. Oke, dari Kang Sony Setiawan. Silakan Kang Sony, langsung saja untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Cobi Dari hoyong ninggal Kang Sony. Hoyong ninggal rarayana sakumaha Kang Sony. Orang mana Kang Sony? Boleh dibuka Kang Sony. lagi kurang memungkinkan, Ustaz. Kunaon ya? Ya, sawios mangga. Semoga cepat mungkin ya. Iya. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Kalau mangga. dari sejak zaman Nabi kan sampai zaman sekarang itu trennya kan berubah-ubah ya, Ustaz. Terutama di pemuda gitu kan, karena konteksnya mungkin di sini masih banyak yang kepemudaan gitu, termasuk saya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri untuk apa ya, tren pendekatan dakwah ke pemuda-pemuda di era sekarang itu kira-kira pendekatan yang paling baik itu seperti apa gitu, dan untuk objek pendekatan tadinya itu yang apa ya, yang pemuda-pemuda bisa dibilang bukan terlalu ini ya, bisa dibilang yang masih awam gitu, atau yang ya yang umum aja gitu ya. Jadi untuk pertanyaannya, kira-kira kiat pendekatan apa sih yang paling cocok untuk untuk dakwah di pemuda-pemuda di era zaman sekarang gitu. Mungkin itu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sami-sami. Langsung ini, Kang Royhan. Boleh Ustaz, langsung Ustaz. Ya, kalau bicara strategi ya, strategi itu strategi yang jitu ya. Strategi atau langkah atau cara tentunya Al-Quran itu sudah memberikan metode ya. Ud'u ila sabri rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah.
wa jadilhum billati hiya ahsan. Seperti itu ya. Kita pun sudah paham. Tapi kalau dijabarkan dengan kekinian, ya tentunya strategi yang bisa dilakukan adalah strategi yang mampu kita laksanakan. Ya, yang mampu kita laksanakan. Misalnya strategi yang muluk-muluk, tapi kita tidak ada pendukung untuk melaksanakan strategi itu, nggak bisa begitu. Ya, jadi strategi yang terbaik juga didukung oleh sarana. Nah, alhamdulillah itulah yang paling baik. Dan apa yang dibutuhkan sekarang itulah begitu ya. Karena dakwah itu adalah melayani. Melayani apa? Melayani kebutuhan a'do. Begitu. Jadi ketika a'do itu trennya apa yang dibutuhkan. Begitu ya. A'do itu butuh solusi. Apa solusinya? Itulah yang dibutuhkan oleh a'do. Karena dakwah itu adalah melayani. Ya. Bukan menyalahkan, bukan menghujat, bukan menjas. Tapi adalah dakwah itu adalah melayani. Ya, melayani begitu. Apa yang dia butuhkan itulah yang kita beri. Ketika kita tidak bisa melayani, jangan harap ya kita itu bisa meraih hatinya. Tidak bisa hanya doa-doa saja. Begitu. Dan Rasulullah SAW ketika itu ngobrol dengan a'donya, seakan-akan Rasulullah itu mengobrol dengan fokus satu orang saja. Dan itulah yang dibutuhkan oleh zaman dulu, yaitu zaman dulu itu begitu, sesuai dengan zamannya. Dan zaman sekarang yang dibutuhkan adalah apa? Nah ini sekarang zamannya, apa yang dibutuhkan oleh a'do kita, itulah yang dibutuhkan. Nah ketika kita bisa mengcover, ketika kita bisa menutupi kebutuhannya, misalnya dakwah kita adalah dakwah digital, ya, nah berarti kita harus dakwah digital begitu. Ketika era digital kita main di manual, ya hasilnya pun akan kecil karena orang sekarang sudah lebih banyak di digital misalnya begitu. Walaupun manual pun masih perlu begitu ya. Apa yang dibutuhkan misalnya a'do kita di kampus, ya masalahnya apa? Kita pun di sana jadi jadi solusi bagi kebutuhan dia begitu. Jadi problem solver begitu ya. Jadi pemecah masalah dia. Nah kita pun akan jadi mendapatkan hatinya begitu ketika solusi-solusi dia bisa kita selesaikan. Jadi bukan dakwah hanya dengan bagaimana membuka pendaftaran, setelah itu tidak ada follow up-nya. Tapi kita pun perlu adanya sensus atau angket misalnya ya. Apa yang dibutuhkan oleh lingkungan dakwah kita, nah kita bisa melayani. Tapi kalau kita tidak siap untuk melayani, ya bagaimana bisa entry point kita untuk bisa memecahkan, bisa membantu, bisa melayani, ya, seperti itu. Karena dakwah ini adalah meringankan, dakwah itu adalah pembebasan, ya. Dakwah itu adalah solusi. Ya. Dakwah itu bukan teori, begitu ya. Nah, ini. Demikian penginten Kang Sony, ya, lebih kurangnya mohon maaf. Bertanya satu lagi tambahan. Mangga. Pak MC, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa, sekaligus mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kan ada 3 pertanyaan. Mungkin boleh yang terakhir sama Kang Sony aja. Oke, maaf. Ari Kang Sony orang mana itu? Abi orang Buniseri, Stad.
Ciamis. Oh, Ciamis. Oh, alhamdulillah dari Ciamis. Oke. Ya, mangga kumaha Kang Sony. Tadi kan masih nyambung di strategi Stad. Hmm. Eh, di lingkungan kampus yang umum gitu kan, terutama yang ya kayak Unigel gitu kan, itu bukan kampus keagamaan gitu, jadi kampus umum. Ya. Menurut Ustadz itu tanggapannya kalau misalkan dakwahnya itu mencampurkan hal yang mubah atau bahkan makruh gitu ya, tapi untuk dakwah gitu, misalkan contoh realnya untuk bisa masuk ke satu circle mahasiswa gitu, kadang kita tuh harus ikut gitu. Misalkan teman-teman sekarang kan tren tren apa ya, tren pemuda itu kan banyak yang ada istilahnya itu mabar gitu kan, main game online di HP. Ya. Nah, kalau misalkan cara dakwahnya itu dengan ya ikut dulu mabar gitu. Kalau misalkan adan, oh sholat yuk bareng ke masjid. Nah, otomatis kalau misalkan kita nggak ikut main gitu kan sama yang lain, pasti sama yang ya yang target itu kan, ah ari anjeun saha gitu 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 gitu. Nah, intinya mah nggak terima gitu. Nah, dengan apa tadi ikut ikut main dan sebagainya, jadi menciptakan apa ya, ya suasana dulu, terus nanti hasilnya begitu dan sebagainya. Nah, jadi tanggapannya mungkin untuk pertanyaannya, gimana sih tanggapannya kalau misalkan dalam strategi dakwah itu kita mencampurkan hal yang mubah atau bahkan makruh sebagai strategi atau pendekatannya gitu, Ustaz? Hmm. Ya, alhamdulillah Kang Sony ini lebih kepada teknis ya, bagaimana di lapangan. Sorry, boleh di off ini kan? Nah ya, udah jelas. Oke. Ini lebih kepada dakwah teknis di lapangan, begitu ya. Jadi levelnya itu tidak ada dakwah ini talbisul haq bil batil, tidak bisa mencampur adukan hak dan batil. Tidak bisa kita ya untuk berdakwah, tapi kita harus setback, artinya kita ikut dulu hal-hal yang tidak berguna begitu. Karena salah satu ciri seorang muslim itu adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknihi, begitu ya. Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, begitu ya. Nah, adapun untuk mengambil hati, kita pun tadi bisa gitu ya, bisa saja untuk mendekati dia, tapi bukan berarti kita itu sama-sama ya untuk menjadikan kita terlena begitu ya. Contoh misalnya kalaulah sesuatu itu hal-hal yang sehat, misalkan orang lain futsal begitu, itu kan olahraga ya, futsal bareng boleh kan ya, futsal, badminton dan sebagainya begitu ya. Tapi andaikan misalkan gamenya diganti ya oleh kita, misalkan nih ada alternatif nih gamenya, game yang bagus misalnya, gitu ya. Boleh-boleh saja ya, seandainya kita punya misi untuk gamenya, game misalnya kita punya kemampuan untuk dakwah di digital. Bagaimana game kita ini gamenya game khusus, game tentang bagaimana game prestasi misalnya. Gamenya game bagaimana tentang kuwatul jasad misalkan. Ya, bukan hanya game yang tadi ya, yang tidak berguna begitu, yang menjadikan kita menghambur-hamburkan waktu saja begitu. Saya kira ini perlu beralibi ya di sini Kang Sony, walaupun saya sebetulnya mungkin tidak terlalu dekat dengan anak-anak muda sekarang di kampus ya, karena
Dulu saya tahun berapa? Tahun 98 ya di kampus itu. Tahun 2001 lah terakhir begitu. Mungkin kurang nyambung juga begitu. Nah, pandai-pandailah beralibi begitu untuk kita bisa entry point masuk ke wilayah teman-teman kita begitu ya. Masih banyak hal-hal yang berguna, hal-hal yang bisa menjadi entry point bagaimana kita masuk ke sana. Carilah kesamaan kita dengan dia begitu. Ya, yang lebih minimalis hal yang tidak bergunanya begitu ya. Nah, jangan sampai justru kita jadi setback ya. Kita itu berbaur tapi tidak bercampur begitu. Dan kita tetap eksis di tengah, tapi kita pun tidak lengah begitu. Ya, jangan sampai kita justru mendapatkan satu orang, tapi kita mengorbankan komunitas kita begitu. Nah itu ya. Jadi by design aja. Dan itu pun mungkin Kang Sony ya harus diseringkan di grup kita di kajian strategis gitu ya tentang hal itu. Ya, jangan sampai nanti kalaulah tidak by design jadi fitnah begitu. Ingin dakwah ternyata kita jadi lengah, akhirnya kita pun bukan kita memanfaatkan dia, tapi justru dia pun memanfaatkan kita begitu. Begitu Kang Sony, Allahu a'lam bishawab. Kang Sony gimana? Mudah-mudahan bisa tercerahkan ya jawabannya. Mungkin tadi juga pertanyaan terakhir kayak lebih ke pengalaman pribadi Kang Sony ya. Mudah-mudahan nanti Kang Sony bisa menyesuaikan ya. Yang penting tadi ya, apa yang dikatakan oleh Ustadz, kita boleh gitu kan bercampur, tapi kita tidak boleh melebur gitu. Kita harus mempertahankan identitas kita sebagai muslim. Ya, alhamdulillah ya, karena tadi mungkin pertanyaan kedua dan ketiga sudah diborong ya. Alhamdulillah mungkin sudah beres ya untuk sesi pertanyaan. Lanjut mungkin ke sesi selanjutnya. Insya Allah mungkin di sini anak akan sedikit ya untuk merangkum apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Adin. Bahwasanya pengorbanan yang kita keluarkan ibarat menyiram tanaman. Maka semakin banyak pengorbanan yang kita keluarkan untuk Islam dan Rasulullah SAW, semakin tumbuh dan subur pula cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagai aktivis dakwah, kita berusaha untuk terus istiqomah dalam jalan dakwah ini. Karena dalam dakwah tidak ada kata gagal. Yang ada adalah iskariman au musyahidan. Dan harus kita ingat, yaitu dakwah tidak butuh kita, namun kitalah yang butuh dengan dakwah ini. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz Adin Supyadin yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Insya Allah sangat tercerahkan ya. Mudah-mudahan ini para aktivis dakwah kampus Priangan Timur dan mungkin yang di luar juga yang ikut bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan, karena dengan yang tadi disampaikan, kalau Allah kita tidak mengamalkannya, itu sangat-sangat merugi gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan ada sesi foto bersama dulu ya. Teman-teman boleh mungkin sebelum kita berpisah dengan Ustadz Adin ya, kita foto bersama dulu ya. Boleh mungkin yang sudah. Kang Royhan. Ya, gimana Ustadz? Saya punya ini ya, punya kata kunci terakhir ya. Ya, boleh silakan ya? Ustadz. Silakan boleh. Ya. Jadi Islam itu dan Rasulullah ini seperti pohon ya. Kalimatun kaseratun. Jadi Islam ini mencerminkan bagaimana sebuah kalimatun thayyibah. Islam itu adalah sebagai pohon yang kaseratun thayyibatin ya. Asluha sabitun, sebagai pohon yang tumbuh, menjulang, besar, berbuah begitu. Ada 3 orang yang akan begini ceritanya, ada 3 orang yang akan mendapatkan tugas begitu dan memanfaatkan dari pohon itu. Ya, tergantung mindsetnya. Ya. Jadi
tiga orang itu diperintahkan untuk memenuhi karungnya begitu dengan pohon itu, ya. Yang pertama, mindsetnya adalah dia penuhi karung itu dengan buah-buahan terbaik. Dia naik ke berbagai pohon, walaupun harus merelakan beberapa bagian tubuhnya, luka, digigit serangga, begitu. Dia untuk memenuhi karungnya dengan buah-buahan yang terbaik. Itu orang yang pertama mindsetnya, ya. Dan yang kedua, dia memiliki mindset yang penting karungnya penuh dengan buah. Bagaimanapun kondisi buahnya, dia hanya memungut buah-buahan yang jatuh, buah-buahan yang sisa kelelawar dan ulat, bahkan yang busuk. Yang penting karung itu diisi dengan buah. Ya. Dan yang ketiga, orang itu memiliki mindset yang penting karungnya penuh. Apapun isinya, bukan masalah. Dia tidak mengambil buah, tapi mengambil apapun yang ada di hadapannya. Ranting pohon, daun, bahkan sampah, begitu. Nah, tentunya kita jangan punya mindset yang kedua dan ketiga. Kita ingin, karena kita mencontoh Rasulullah, maka karung atau usia kita dipenuhi dengan buah-buah amal, bukan hanya penuh dengan buah, tapi buahnya buah yang manis, buah yang terbaik, bukan buah yang jatuh, bukan buah yang sisa ulat, tapi buah amal kita adalah amal yang soleh, yang diterima sesuai dengan contoh Rasul tercinta kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas kata penutupnya dari Ustaz. Silakan teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, kita semuanya on cam ya. Mumpung ada Ustaz ya bisa membersamai kita. Silakan mungkin anak hitung sampai 10 aja ya biar cepat. Yang memungkinkan silakan on cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dirasa cukup ya. Berarti yang on cam yang terlihat di sini ada 6 orang. Oke, nggak apa-apa ya. Yang lain mungkin ada kendala jaringan atau tidak memungkinkan untuk bisa on cam. Ya. Silahkan mungkin oleh operator bisa di screenshot ya. Oke, silakan untuk gaya pertama kita formal dulu ya. Silakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, untuk gaya kedua boleh mungkin teman-teman semua kita gaya bebas ya. Atau mungkin ada ini enggak simbol-simbol dari LDK kayak gimana nih? Tauhid Oke, gak? satu ya gini ya. Oke. Kita gini. Oke. Acungkan ya satu ya. Oke. Tahan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas, sekali lagi gaya bebas. Oke, silakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Jazakallah khair teman-teman semua yang sudah bisa membersamai dari awal sampai akhir dan yang sudah menyimak ya tentunya materi-materi yang disampaikan oleh Ustaz Adin. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan bisa menjadi pengingat dan menambah energi baru ya tentunya untuk kita dalam berdakwah gitu kan di kampus masing-masing. Oke. Akhir kata mungkin saya Rohyan Salwa Barok MC sekaligus moderator dalam agenda ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah baik secara ucapan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya sendiri. Untuk itu marilah kita tutup agenda peringatan Maulid Nabi Muhammad
dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semuanya. Jazakallahu khairan Ustaz sudah membersamai kita malam hari ini. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu dan mudah-mudahan juga dilancarkan semua agenda-agenda yang lainnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan teman-teman yang mau live ya, jangan lupa juga mengisi daftar hadir untuk nanti dicetakan sertifikat. Insyaallah nanti sertifikat disampaikan atau diberikan di grup ya Kang Wildan ya, seperti itu. Silakan yang mau live dipersilakan. Izin live ya, izin Ya, live. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Kang Hamdan. Kelan, Kang. Evaluasi lah tuh sakan tenan. Mangga, Kang. Evaluasi. Kedap yang disoran anu di grup. Hatur nuhun kangge partisipasina Naila. Teh Suci, hatur nuhun. Kang Abi setiasa ngobrol. Siap, Bang.